Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Matius 12 ayat 4 kedua. 42. Dalam Matius 12:42 Yesus berkata, pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya. Sebab ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus mengarahkan perkataan ini kepada para penguasa Yahudi yang tidak percaya, yang menolak dia dan menuntut suatu tanda. Ayat 38. Yesus telah melakukan banyak tanda dan permintaan mereka untuk tanda yang lain menyingkapkan hati mereka yang tidak percaya. Untuk menegaskan hal itu, Yesus membandingkan ketidakpercayaan angkatannya dengan iman dan generasi-generasi sebelumnya. Yesus menyatakan bahwa Niniwe akan menghukum orang-orang yang tidak percaya dari generasinya pada hari penghakiman karena mereka bertobat atas pemberitaan Yunus. Dan mereka lebih besar dari Yunus, Matius 12 ayat 41. Ia kemudian mengatakan hal yang sama tentang ratu dari selatan yang secara tradisional diidentifikasikan sebagai Ratu Sheba. Lihat Raja-Raja, 1 Raja-Raja 10 ayat 1-13. Ratu ini menghormati Salomo, menempuh perjalanan jauh untuk mendengarkan hikmatnya, dan Yesus lebih besar dari Salomo. Jauh dari menghormati Yesus, orang-orang Yahudi justru menentangnya dan mencemarkan namanya. Yesus lebih besar dari Salomo dalam segala hal. Sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kejadian 49 ayat ke-10, 2 Samuel 7 ayat 12-13 dan ayat 16. Yesus memerintahkan kerajaan yang lebih besar dan lebih makmur. Kerajaan Salomo kaya akan harta dunia, tetapi kerajaan Yesus memiliki nilai yang tak terbatas. Kerajaan Salomo memiliki batas-batas fisik, tetapi kerajaan Yesus akan mencakup seluruh dunia. Salomo bijaksana, tetapi Yesus mewujudkannya segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kolose 2 yang ketiga. Salomo memiliki otoritas, tetapi Yesus adalah raja, segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Para pemimpin Yahudi memiliki kitab suci dan tulisan-tulisan itu dengan jelas menunjuk kepada Yesus. Lihat Yohanes 5:39. Penolakan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus berasal dari pemberontakan dan kesombongan agama yang dikutuk oleh Yesus. Sebagai pribadi yang lebih besar dari Salomo, Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih unggul daripada hadiah terbesar dari raja dunia manapun. Tragisnya, dengan menolak Yesus, orang-orang Yahudi berpaling dari hikmat yang berinkarnasi. Lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Ratu Selatan dengan tepat mengutuk generasi itu. Mereka tidak punya alasan karena telah menolak suatu yang lebih besar daripada apa yang dia pertaruhkan begitu banyak untuk mendapatkannya. Generasi pada zaman Yesus bertemu Tuhan dengan dalam daging, tetapi mereka berpaling. Para pemimpin Yahudi seharusnya menjadi yang pertama untuk mengenali dan merayakan Mesias mereka. Penolakan mereka terhadapnya sangat menyedihkan dan tragis tak terkira. Dua contoh yang Yesus berikan tentang mereka yang akan mengutuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada hari penghakiman adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang Niniwe dan Ratu Sheba memiliki respon yang tepat terhadap pesan Tuhan. Orang-orang asing datang kepada Tuhan lebih mudah daripada orang-orang Tuhan sendiri. Menolak Yesus berarti menolak Tuhan. Lukas 10 ayat ke-16. Sama seperti orang-orang Yahudi zaman Yesus, kita memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki orang-orang di masa lalu. Injil telah menyebar luas, memicu transformasi dan mengubah kehidupan di mana-mana. Kita memiliki akses ke gudang kebenaran dan kesaksian dari orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Kita seperti orang-orang di masa lalu tidak memiliki alasan untuk menolak Yesus. Itulah pembahasan tentang apa yang dimaksud di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Shalom.